Nah, dari 30 juta ini saya bisa memberi beasiswa kepada 20 orang calon mahasiswa. Saya ambil dari desa-desa. Kalau ini kan udah cantik-cantik, udah kelihatan orang kota kalau ini. Yang awal-awal itu, waduh, wes desa-desa pokoknya. Saya kasih beasiswa itu, kemudian saya bilangin, kalian saya kasih beasiswa, tapi harus ikut saya. Saya bilang gitu. Kalian harus melek sampai paling cepat tidur itu jam 9 malam, jam 3 pagi harus sudah bangun. Nanti habis subuh harus ngaji sama saya. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau pulang gitu. Nah, alhamdulillah bertahan itu, Pak. Bertahan itu. Angkatan pertama 20 orang ditambah 5 orang pada saat itu. Punya uang modal berapa? 30 juta. SPP masuk UIN pada saat itu per semesternya itu 750.000 rupiah. Berarti kan pas 750.000 kalau dikali 10 7,5 juta. Kan 20 berarti kali 2 15 juta. Nah, berarti 30 juta bisa untuk bayar SPP setahun gitu. Kan bayarnya 1 semester sekali. Nah, kemudian orang-orang di desa saya yang nanam tebu saya, Pak, itu bilang begini sama saya, Pak Nasih, ini tebunya dikasih pupuk apa kok bagus sekali? Itu tahun kedua. Loh, saya kan di Jakarta, saya nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu. Jadi tahun kedua tebu saya meningkat hasilnya. Oh, itu dia. Tadinya saya nggak kenal itu kata berkah itu tadinya. Ya pokoknya berkah, pokoknya lewat-lewat gitu aja. Orang bilang berkah-berkah itu. Nah, kemudian tahun kedua itu saya bilang begini kepada yang angkatan pertama, sekarang bersama saya di Rembang sana. Sekarang dia sudah lulus S2 dari Cina, yang tadi itu angkatan pertama. Saya bilangin begini, kayaknya ini ngurusi orang-orang yang dari desa-desa ini kok berkahnya banyak. Saya mulai begitu. Ya. Mulai agak percaya ini pada berkah ini. Yang tadi itu bertambahnya apa, Pak? Bertambahnya harta kekayaan, gitu. Nah, mulai saya agak percaya ini pada berkah ini. Kemudian saya suruh untuk merekrut lagi 20 orang. Kasih beasiswa lagi pada 20 orang. Wow, yang daftar berapa, Pak? Yang daftar 250 orang. Oh, gitu. Saya tadinya mau menerima hanya 20 orang. Tapi yang daftar 250 orang. Nah, pada saat itu ada yang nomor 33. Saya kan cuma butuh 20 orang. Yang nomor 33 ini anaknya kiai dari Jepara. Kemudian bilang sama saya, katanya dia sudah hafal Al-Quran 5 juz. Padahal saya kepengen santri-santri ini hafal Al-Quran. Ini sudah ada yang hafal 5 juz. Nah, saya kan bingung ini. Mau saya terima 33, duitnya belum ada. Wong duitnya saya siapkan cuma untuk 20 orang. Kalau saya terima nomor 33, berarti saya mendolimi berapa orang, Pak? Ya 13 orang kira-kira ya. Mendolimi 13 orang. Karena nomor 20 sampai nomor 32 nanti enggak saya terima. Wah, saya agak pusing itu. Akhirnya saya bilang pada santri saya yang pertama tadi itu, ya sudahlah, terima aja 33. Jadi dari mau cuma 20 orang, kemudian saya terima 33. Udah nanti yang 13 saya cari utangan nanti, saya bilang gitu. Akhirnya menerima 33 orang. Besoknya nih ketua panitia ini, yang kayak gini nih ketua panitia, lapor ke saya. Pak Nasih, besok ada hari Ahad, ada seleksi lagi gelombang kedua. Waduh, kaget saya. Loh gimana nggak ngomong-ngomong saya? Ini aja yang 13 orang sudah nggak ada duitnya, saya bilang gitu. Ya, sudah nggak ada duitnya. Nah, tapi gimana? Sudah kadung. Akhirnya saya bilang, ya sudah, tetap ada seleksi, tapi nanti kita terima 1 orang saja. Dia kali ini. Jadi diterima 1 orang, jadi duitnya cuma 750.000 kira-kira kalau bayari kuliah itu. Nah, besok hari Ahadnya itu dilakukan seleksi. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah yang ikut tes gelombang kedua ini kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang sudah saya terima yang jumlahnya 33 orang. Kan bingung. Orangnya lebih baik,
nilainya lebih bagus-bagus. Gelombang pertama itu nilainya kira-kira 7 yang saya terima. Nah, yang gelombang kedua yang ikut tes ini nilainya 9. Lah kan sayang kalau saya biarkan, ya kan Bu? Akhirnya gimana akhirnya? Akhirnya saya nekat akhirnya. Nekatnya gimana? Saya terima. Jadi totalnya akhirnya 50 orang. Berarti nambah berapa lagi tuh? 17 orang. Jadi yang bagus-bagus tadi saya terima. Jadi totalnya 50 orang. Nah, ini ceritanya yang mulai saya percaya berkah itu di sini. Jadi saya dulu pernah ceramah di Jakarta. Pernah khotbah, Pak. Khotbah di masjid di Senayan. Ada anggota DPR yang pada saat itu dengar ceramah saya. Kemudian stafnya itu teman saya, telepon saya, Mas Nasih, tadi bos dengar khotbahmu, dia bilang gitu. Mau nggak diundang ke Bangka Belitung? Ya boleh, saya bilang gitu. Itu kira-kira 4 atau 5 bulan sebelumnya, sebelum saya nerima ini Pak. Terus nggak ada kabarnya. Saya pikir ya sudah nggak ada kabarnya gitu aja, gitu. Kemudian pas saya sudah menerima tadi itu, sudah menerima anak 50 orang tadi itu, saya ditelepon oleh teman saya tadi itu. Sekarang jadi wakil wali kota Pasuruan sekarang. Nah itu teman saya yang nelpon saya itu, wakil wali kotanya Pak Saifullah Yusuf. Itu dari Golkar itu, nelpon saya. Kemudian dia bilang, Mas yang dulu jadi ya, gitu. Yang dulu jadi, berangkatnya kapan? Besok katanya. Besok saya pergi ke sana. Nah saya ini kan biasa nih dengan anak-anak ini, saya ceramah di mana-mana. Alhamdulillah itu, ya saya nggak pernah berharap macam-macam, nggak pernah berharap dikasih amplop, dikasih oleh-oleh dan lain. Sudah biasa kami ini Pak, diundang saya ke sana. Pulang Pak, saya dikasih tentengan Pak. Dikasih begini, Mas Nasih ini nanti untuk istrinya mau kena, dia bilang gitu. Ya karena katanya isinya mau kena ya nggak saya buka. Sampai di rumah dibuka, ternyata Pak isinya bisa dipakai untuk bayari tadi itu kurangnya tadi itu. Kenapa? Karena saya dibawa ke 5 kabupaten di sana itu. Dibawa ceramah 3 hari di sana itu. Pulangnya tadi dikasih tentengan tadi itu. Alhamdulillah sampai rumah saya mikir, oh ternyata memang berkah itu ada ternyata. Jadi tadi itu hasil tebu yang meningkat tadi itu bisa digunakan untuk bayari yang 20 orang. Nah yang kekurangannya ternyata ada duitnya sendiri. Mulai saat itu saya percaya pada barokah itu ya. Ternyata barokah itu ada.